Di dalam perjalanan mengantar ke sekolah TK-nya Akila, Alex pasrah disuapi sama Akila. Dan Alex sama sekali tidak memprotes apa yang dilakukan Akila. Terlebih sebenarnya Alex sangat senang disuapi sama malaikat kecilnya itu. "Sweet baby-nya papi makan juga dong sayang," ujar Alex kemudian menoleh menatap Akila dan kembali fokus menatap jalan. "Akila sudah minum susu pipi. Sekarang Akila masih kenyang. Jadi lebih baik pipi habisin dulu nasi goreng super enak buatan Mimi ini. Akila tahu kalau Akila nggak suapin pipi makan, pipi pasti nggak akan sarapan," ujar Akila. Biarpun Akila masih kecil, tapi ia sangat kesal sama Alex. Tapi Akila perhatian, sangat menyayangi Alex. Dan Akila nggak akan bisa mendiami Alex. "Dasar anak pipi, tahu saja kalau pipinya ini sangat sibuk," ujar Alex mencubit pipi Akila yang cabi, tanpa membuat Akila kesakitan dan membuat Akila menerbitkan senyumnya yang paling manis. Sesampainya di depan sekolah TK Akila, Alex menghentikan mobilnya. Dan Akila memeluk Alex tidak lupa mencium kedua pipi dan bibirnya Alex. "Pipi hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Dan juga jangan lirik sana-sini. Pipi harus ingat, di jari manis pipi ada cincin. Bukti adanya Mimi dan Akila. Jadi jangan nakal sampai tergoda sama tante-tante girang ya Pi," ujar Akila mulai lagi. Setiap paginya, Alex selalu mendengarkan perkataan itu dari putri kecilnya. Tapi herannya, Alex sangat menikmatinya. Ya, walaupun ada rasa kesal sih, tapi Akila semakin hari semakin sok dewasa. Tapi walaupun begitu, Alex sangat menyukai kecerewetan Akila. Siap laksanakan dan akan selalu diingat semua perkataan Tuan Putri yang paling cantik, ujar Alex mengecup kening Akila dan juga bibir Akila. "Akila juga, jangan genit-genit di sekolah. Ingat, Akila masih kecil, jadi jangan mau dibuntutin terus sama Aiden. Akila harus jual mahal. Oke? Mengerti kan sayangnya pipi?" Sambung Alex menggoda Akila. "Akila nggak genit pipi, tapi Aiden yang genit sama Akila. Aiden terus-terusan ngikutin Akila," protes Akila. "Yakin?" goda Alex. "Ih, pipi nih." "Kenapa sayang?" tanya Alex. "Oh pipi nyebelin. Terserah pipi aja. Lagian Akila juga masih kesal sama pipi. Waktu di rumah, Akila cuma minta dibeliin baju renang seksi yang lucu. Tapi pipi malah marah. Dan sekarang pipi malah godain Akila." Akila menatap tajam Alex. Dan Alex menghela nafasnya panjang. "Oke, terserah Akila saja. Yang jelas papi nggak marah sama Akila. Papi cuman gak suka Akila memakai baju renang seksi yang lucu. Sudah, itu saja," ujar Alex tegas pada Akila. Akila memutar bola matanya malas. "Is, pipi. Akila kan masih kecil, Pi. Kenapa Akila gak boleh pakai baju renang seksi yang lucu?" keluh Akila. "Akila memang masih kecil sayang, tapi papi nggak suka Akila memamerkan tubuh Akila ke semua orang. Lagian kan, masih banyak baju renang yang lebih tertutup sayang," jelas Alex. Karena Alex tidak mau Akila menjadi pusat perhatian yang akan mengundang orang lain berbuat buruk ke Akila. Akila memang masih kecil, tapi lekuk tubuhnya sudah terlihat sangat indah. Dan wajahnya sangat cantik.
Akila saja nggak boleh, apalagi Natalia. Natalia pernah mengenakan pakaian yang seksi, dan alhasil Natalia dikurung sama Alex di rumah. Akila keluar dari mobil Alex dengan suasana hati yang masih kesal. Dan melihat itu Alex tersenyum geli. Tapi senyumnya itu langsung hilang begitu melihat Aiden menghampiri Akila. Bahkan Aiden juga merangkul bahu Akila. Astaga, anak itu sangat lancang sama Akila. Alex menggeram gemas dan ia keluar dari mobil. Aiden, lepasin Akila. Akila mendorong tubuh Aiden hingga menjauh darinya. Tetapi Aiden malah tersenyum tanpa dosa. Akila makin cantik dan lucu kalau sedang marah. Aiden suka. Bisiknya mendekatkan wajahnya ke telinga Akila. Alex menarik Aiden menjauh dari Akila. Jangan ganggu sweet baby-nya Om, ujar Alex pada Aiden. Tapi Om Alex, Akila juga sweet baby-nya Aiden, ujar Aiden yang gak mau kalah dari Alex. Sudahlah Pak Alex, biarkan saja, lagian mereka juga masih kecil. Dan juga Aiden ingin menjaga Akila sebaik mungkin, ujar Bram, ayahnya dari Aiden. Yang bukan lain rekan bisnis Alex yang setia. Menghampiri Alex dan juga menepuk bahu Alex pelan dengan senyumannya yang ramah. Menjaga dari mananya? Anak kamu selalu saja mengekori Akila dan mengganggu Akila membuat Akila kesal. Alex mendelik sinis pada Bram, membuat lelaki itu terkekeh geli. Lalu apa salahnya? Ujarnya lagi. Astaga, Alex berkacak pinggang tidak bisa menerimanya. Ia benar-benar kesal pada Bram dan Aiden. Pipi, panggil Akila pada Alex. Alex menatap Akila lembut. Iya sweet baby-nya papi yang paling cantik, jawab Alex. Emosinya seketika mereda setelah melihat senyum manis yang terbit di wajahnya Akila. Menunduk Pi, pinta Akila, dan Alex langsung menuruti permintaan Akila. Jangan dengarkan apa kata mereka Pi. Anggap saja mereka angin yang saat ini sedang mengganggu kita. Lagian mereka sangat menyebalkan. Jangan sampai itu membuat Pipi emosi. Akila masuk dulu ya Pi, bisik Akila. Alex tersenyum dan mengecup dalam kening Akila. Setelahnya Akila masuk ke gerbang sekolahnya. Akila tunggu Aiden. Bocah nyebelin itu langsung berlari mengejar Akila. Setelah ia melihat Akila meninggalkannya begitu saja. Hal itu membuat Alex mendengus kesal. Sedangkan Bram mengacungkan kedua jempolnya pada putranya. Alex menatap tajam pada Bram. Oh, ayolah, tatapan seperti apa itu? Apa yang kurang dari putra saya, Pak Alex? Dia sangat tampan, dan itu sudah jelas karena dia mewarisi ketampanan dari saya. Dan dia juga setia, saya jamin Akila gak akan rugi. Bram mulai lagi membanggakan dirinya. Dan sayangnya, Alex mengabaikannya. Alex masuk ke dalam mobilnya. Akila berjalan beriringan dengan Aiden. Hal itu membuat teman sekelasnya bernama Bunga mendengus kesal. Hai Bunga, sapa Akila ramah. Sedangkan Bunga malah memalingkan wajahnya dan masuk duluan ke dalam kelas. Sudah Akila, gak usah diperduliin Bunga, ujar Aiden merangkul Akila masuk ke dalam kelas. Dan merangkul Akila, hal itu membuat Bunga semakin kesal. Akila sangat menyebalkan, sungut Bunga. Akila mengerutkan dahinya bingung. Kenapa Bunga marah sama Akila?
Apa Akila punya salah sama Bunga? Tanya Akila polos. Sweet baby gak salah kok. Yang salah itu Bunga. Sudah, jangan hiraukan Bunga. Lagian Bunga kan memang begitu sifatnya, ujar Aiden, kemudian menatap tajam ke arah Bunga. Apa? Kenapa Aiden liatin Bunga begitu? Tanyanya bingung. Dan Bunga menundukkan sedih. Akila berusaha menenangkan Bunga dengan mengusap lengan Bunga. Tetapi Bunga malah menepis tangan Akila. Jangan sentuh Bunga, teriak Bunga dan mendorong Akila hingga Akila tersungkur ke lantai. Melihat itu, Aiden langsung panik dan membantu Akila untuk bangun. Ya ampun, sweet baby-nya Aiden gak apa-apa. Apa ada yang sakit? Ayo bilang sama Aiden kalau ada yang sakit, ujar Aiden membersihkan kotoran yang menempel di baju Akila. Akila hanya diam, sedangkan Bunga malah tertawa senang. Bunga, bentak Aiden. Aiden benar-benar marah dan menatap Bunga semakin tajam. Apa? Aiden mau malahin Bunga? Tanya Bunga kesal. Untung saja Bunga cewek. Kalau nggak cewek sudah Aiden pukul Bunga, ujar Aiden yang juga kesal dengan Bunga. Apa? Ujar Bunga tidak percaya dengan apa yang diucapkan Aiden. Mulutnya menganga lebar dan matanya mengerjap cantik. Dengar, daripada Bunga gangguin Akila kayak gini, lebih baik Bunga belajar ngomong yang jelas, ujar Aiden kesal. Bocah tampan itu merangkul pinggang Akila dan membantu Akila duduk. Hal itu sukses membuat Bunga mendengus kasar. Sementara itu, Natalia yang tengah memandang foto-foto Akila, tiba-tiba perasaan Natalia tidak enak dan Natalia merasa tidak tenang. Ada apa Natalia? Tanya Melia yang baru saja datang ke rumah Natalia, langsung menatap Natalia bingung. Entahlah, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang terjadi sama Akila, ujar Natalia. Itulah naluri seorang ibu. Sekecil apapun masalah yang dihadapi anak-anaknya, maka itu akan mempengaruhi perasaan sang ibu. Karena ia adalah orang yang paling tulus menyayangi dan mencintai kita. Ya ampun Natalia, gak usah berlebihan seperti itulah. Palingan sekarang Akila sedang belajar dan bersenang-senang sama teman. Dan satu lagi Aiden. Kamu minta aku datang ke sini untuk menemani kamu berbelanja kan? Ayolah, kita berangkat sekarang. Kamu sudah siap kan? Ujar Melia. Natalia menghela nafasnya. Ya, semoga saja seperti itu. Jadi tidak perlu ada yang aku khawatirkan. Tapi setelah berbelanja kita langsung menjemput Akila. Dia pasti sangat senang dengan apa yang kita belikan untuknya. Kemudian Natalia tersenyum. Ya, walaupun senyumnya itu dipaksakan. Karena sebenarnya hatinya masih merasa tidak tenang. Setelah 4 jam berbelanja kebutuhan Akila dan membelikan baju renang seksi yang lucu untuk Akila, mereka menjemput Akila. Dan di saat mereka sampai di sekolah Akila, Akila sudah menunggu kedatangan Natalia dengan melipat kedua tangannya, ditemani sama Aiden dan Citra ibunya Aiden. Mimi telat, ujar Akila menghentakkan kakinya beberapa kali kesal. Natalia langsung memeluk tubuh mungil Akila dan mengecupnya penuh kasih sayang. Maafin Mami ya sayang. Mami tahu, Akila pasti senang kalau tahu apa yang sudah Mami belikan untuk Akila. Natalia tersenyum geli pada Akila, dan Melia juga tersenyum mengacak rambut Akila. Apa Akila nggak kangen sama Onti Galak? Tanya Melia. Dan Akila tanpa berpikir panjang, langsung memeluk Melia erat, dan Melia juga mengemas Akila ke dalam pelukannya.
Onti sangat-sangat merindukan Akila, sambung Melia. Maaf Onti galak, Akila sama sekali gak rindu sama Onti, ujar Akila polos menatap Melia. Dan Melia langsung melepas pelukannya mendenguskan nafasnya kasar. Onti sangat lucu, ujar Aiden. Seketika langsung membuat Melia menatap Aiden tajam. Hal itu membuat Aiden bersembunyi di belakang Citra. Sudahlah Melia, jangan membuat putraku jadi takut dengan tatapan tajam kamu itu, protes Citra, ibunya Aiden. Melia malah semakin mempertajam tatapannya. Anak kamu sangat payah. Baru saja aku tatap seperti itu sudah takut. Jadi jangan berharap Aiden bisa mendapatkan keponakanku yang bawel ini, ujar Melia. Onti apaan sih? Jangan buat keributan di sekolah Akila deh. Nanti Akila malu sama teman-teman Akila, protes Akila kesal. Setelah perdebatan yang cukup, suasana menjadi memanas. Mereka memutuskan pulang bersama, karena Aiden gak mau berpisah sama Akila. Dan Akila terpaksa mengajak Aiden ke rumahnya, karena demi menjaga nama baik mamahnya. Jadi kita akan berenang? Tanya ibunya Aiden begitu mereka sudah sampai di rumah. Natalia hanya mengangguk dan menunjuk Akila yang saat ini sedang senang, karena Natalia membelikan baju renang seksi lucu, persis seperti yang diinginkan Akila berwarna pink. Gak ada salahnya kan? Natalia mengedipkan matanya sebelah, membuat Citra tersenyum geli. Baiklah, ini pasti sangat menyenangkan, ujar Citra. Citra dan Natalia sudah sangat akrab semenjak Akila dan Aiden bersekolah di sekolah yang sama. Di sini Aiden juga merasa senang karena bisa menghabiskan banyak waktu bersama Akila. Di sisi lain, Alex yang baru saja menyelesaikan banyak pekerjaan di kantor dan 3 meetingnya, kini menghela nafasnya dan menyandarkan tubuhnya di atas kursi kebesarannya. Tidak lama kemudian suara handphone Alex pun berdering. Alex langsung membukanya, dan begitu dia melihat sesuatu di layar handphonenya, langsung melotot horor. Astaga, ujarnya kemudian mengumpat, tidak bisa terima. Dan tanpa mengatakan apapun Alex langsung berlari keluar. Natalia tersenyum geli dan memeluk Akila yang baru saja mengirimkan fotonya, dan Akila dengan pose seksi mengenakan pakaian renang seksi lucunya pada Alex. Mimi, bagaimana kalau Pipi marah sama kita? Tanya Akila, karena ia sangat hafal bagaimana kalau nantinya Alex akan marah besar. Gak apa-apa sayang, Mami justru ingin tahu seberapa amarah Papi nantinya, ujar Natalia terkekeh geli. Akila tersenyum geli dan beranjak ke kolam renang, di mana di sana sudah ada Melia, Citra dan Aiden yang sedang menunggu kedatangan Akila dan Natalia. Oh my god, sweet babynya Aiden sangat seksi, ujar Aiden tanpa berkedip menatap Akila yang baru saja datang menghampiri mereka. Akila yang melihat ekspresi Aiden merasa sangat risih. Seakan ia ingin menenggelamkan Aiden ke kolam renang yang paling dalam. Aiden jaga matanya. Akila gak suka, protes Akila. Aiden tersenyum geli dan bocah itu melotot menatap Akila. Apa begini keindahan sweet baby? Tanya Aiden membuat tangan Akila semakin gatal. Ingin menjeburkan Aiden ke dalam air yang paling dalam. Astaga anakmu Citra. Natalia menggelengkan kepalanya. Dan Citra malah terkekeh geli melihat tingkah laku Aiden. Aiden sangat mirip ayahnya. Tidak kuat melihat wanita yang cantik seperti Akila. Jadi biarkan saja.
Ujar Citra tersenyum geli. Sedangkan Natalia menghela nafasnya. Melia menganga tidak percaya dengan jawaban dari Citra yang seharusnya memarahi Aiden. Aku tidak akan sudi jika sudah dewasa nanti Akilaku yang cantik bersamanya, ujar Melia menatap tajam Aiden. Akila juga sama onti galak, gak mau sama Aiden, ujarnya kesal memeluk Melia. Karena Melia saat ini satu partai dengan Akila.